Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas UTS kami mengenai pembahasan jurnal Scrum Agile yang telah ditugaskan kemarin. Kelompok 2 terdiri dari Bimo Haryo Wibowo, Dina Permatasari, Dina Permatasari, Hendrawan Oktavianto, saya sendiri, Ridho Rahmat Ibrahim, dan Denis Yulianto. Baik, untuk tugas yang pertama mengenai kelas diagram akan dijelaskan oleh rekan saya, Dina Permatasari. Kepada Mbak Dina, dipersilahkan. Oke, untuk yang pertama di kelas diagram ada user class. Dia di dalamnya ada user ID, username, password, role. Untuk methodnya login, select role, view KIB report. Yang kedua, dia ada role class. Untuk atributnya dia ada role ID, role name. Untuk methodnya dia assignment permission. Yang ketiga ada BMU management class. Untuk atributnya dia ada BMU ID, BMU type, lalu untuk outputnya ada manage BMU, achievement reportability. Yang keempat ada room management class. Atributnya ada room ID, room name, responsible user. Untuk methodnya manager room. Yang kelima ada KIB management class. Untuk atributnya ada KIB ID, KIB type itu di dalamnya ada land, building, infrastruktur, page sama order. Sama di dalamnya lagi ada responsible user. Untuk methodenya dia ada manage KIB. Yang keenam ada report class. Untuk atributnya dia ada report ID, report type, generate date. Untuk methodenya view report sama generation report. Dari user ini dia akan ke role, lalu user lagi untuk manage-nya ke BMU manage, usernya ke manage lagi ke room manage, lagi user ke manage ke IB manage, lalu baru IB manage ke report. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Hendra Oktavianto untuk database-nya. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Mbak Dina. Selanjutnya untuk tugas yang kedua yaitu membuat database berdasarkan kelas diagram yang telah kita buat. Di sini dalam pembuatan database saya menggunakan MySQL yang bawaan dari Exam, menggunakan PHP Di sini nih saya menggunakan menamai databasenya dengan nama db_bmu yang memiliki 6 tabel, yaitu pertama tabel user, kedua tabel room management, yang ketiga tabel rule, yang keempat tabel report, dan yang kelima tabel KIB management, dan yang keenam adalah tabel BMU management. Selanjutnya untuk penjelasan tentang query database akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Denis. Kepada Mas Denis dipersilahkan. Ya, untuk query-nya di sini kita bisa melihat tampilkan semua isi tabel user. Nah, di situ kita bisa klik select. Nah, from-nya itu from user. Nah, nanti muncul tuh seperti contoh di situ ya, di gambar. Nah, untuk menampilkan tampilkan nama yang berawal huruf A contohnya. Nah, di situ juga ada tuh. Kita bisa select from user where terus username like kita bisa ketik A persen. Nanti muncul yang namanya berawal huruf A nanti muncul di situ. Lalu selanjutnya ada yang tampilkan nama yang mengandung huruf D. Jadi huruf D-nya nggak selalu bisa di depan, bisa di tengah, itu nanti bisa muncul juga. Kita bisa klik select, lalu from user where username like persen D persen. Nanti muncul tuh seperti itu yang ada kandungan huruf D-nya. Nah, itu seperti itu ya. Nanti selanjutnya dijelaskan oleh Mas Bimo ya. Oke, di sini ada use case diagram, sistem informasi manajemen aset terpadu modul
universitas. Di sini penanggung jawab BMU bisa untuk login, memilih role, dan juga melihat laporan KIB. Untuk penanggung jawab ruangan, dia bisa login juga, memilih role, dan melihat laporan KIB. Untuk pengadministrasi pengguna BMU, dia bisa login, memilih role, mengelola user, mengelola KIB tanah, mengelola KIB gedung, mengelola lantai, mengelola ruangan, mengelola KIB infrastruktur, mengelola KIB kendaraan, mengelola KIB aset lainnya, dan juga melihat laporan KIB. Untuk penatausaha pengguna BMU, dia bisa login, memilih role, mengelola user, mengelola KIB tanah, mengelola KIB gedung, mengelola lantai, mengelola ruangan, mengelola infrastruktur, mengelola KIB kendaraan, mengelola KIB aset lainnya, dan juga melihat laporan KIB. Untuk pengadministrasi pengelola BMU, dia bisa login, memilih role, dan juga melihat laporan KIB. Dan untuk penatausaha pengelola BMU, dia bisa login, memilih role, mengelola user, mengelola KIB tanah, mengelola KIB gedung, mengelola KIB infrastruktur, mengelola KIB kendaraan, mengelola KIB aset lainnya, dan juga mengelola laporan KIB. Dan untuk kuasa pengelola BMU, dia bisa login, memilih role, mengelola user, mengelola KIB tanah, mengelola KIB gedung, mengelola KIB infrastruktur, mengelola KIB kendaraan, mengelola KIB aset lainnya, dan juga melihat laporan KIB. Dan selanjutnya yang terakhir, administrator sistem informasi bagian aset dan login. Dia bisa login, memilih role, mengelola user, dan juga melihat laporan KIB. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rido. Oke, di sini ada activity diagramnya ya. Sistem informasi inventarisi BMU. Di sini ada user akan login. Nah, terus sistemnya akan memasukkan password dan benar atau salah. Nah, kalau benar akan masuk ke check user role dan terus akan menginput data dan inventaris dan terus akan masuk ke DB inventaris dan akan masuk ke dan yang kedua akan ke sini ke si report dan ada generate report dan logout. Oke, baik. Eh, Demikian presentasi dari kami kelompok 2 mengenai tugas UTS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Stop.